Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas saham CPO ya, masih di saham CSRA. Tapi ada yang mau kita pelajari nih gitu dari grafik saham ini gitu ya. Sebetulnya si Mark Minervi ini bilang juga sih di bukunya gitu ya tentang disebutnya tuh time compression. Nah, si CSRA ini termasuk nih gitu ya. Time compression itu apa maksudnya gitu ya. Nah, di saat si saham nih naiknya seperti ini, tiba-tiba naik tinggi, cut, nah itu sebutnya time compression. Jadi kadang terlalu cepat pun eh, nggak cukup baik gitu ya. Ya istilahnya seperti itulah gitu ya. Jadi time compression adalah ini ternyata naiknya terlalu cepat nih. Nah, itu tuh sebetulnya nggak terlalu bagus gitu ya untuk si sahamnya. Nah, sebetulnya ini udah break kemarin tapi dia ditahan lagi di resisten. Sebetulnya ini titiknya 820. Kalau mau dilihat di sini sempat di break tapi dibawa lagi ke 820, akhirnya kemarin mencoba di break lagi tapi turun. Tapi volumenya tidak sedahsyat pada waktu ini. Jadi ini dahsyat banget nih volumenya. Tapi di sini udah kelihatan nih volume udah makin lama makin berkurang. Semoga makin demandnya makin nggak ada. Nah, cuman ini juga memang gagal VCP ya, dimana di sini kelihatannya dia semakin volatilitasnya belum berkurang. Ini sampai ke sini 17%. Nah, ini kan malah bertambah gitu. Jadi dan di sini jelas ada si namanya si time compression itu. Jadi trading plan-nya adalah tetap saja gitu. Semoga ini bisa turun sekali baru naik. Nah, di sini akan ada garis support, di situ bisa menjadi batas cut loss-nya gitu. Karena kalau sekarang nih ini terlalu cepat ya, sekalinya ya mantul lagi ya dikit baru naik. Nah, itu titik beli yang benar gitu ya. Nah, soalnya kita nggak bisa nebak nih orang-orang yang beli di sini terus beli ini gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang sebutnya ya spekulator lah, bottom fisher yang hoki. Coba beneran naik, beneran naik ya hoki gitu ya. Tapi mereka mungkin bisa take profit gitu ya. Saat take profit ini, nah di sini yang mengurangin yang namanya demandnya gitu ya, karena si bottom fisher yang jualan yang beli di sini dia jualan di sini, lalu kita nunggu break. Nah, itu adalah saatnya yang paling aman. Nah, kalau di ditarik trend line gitu ya, ya kelihatannya di sini boleh. Jadi di sini ya mungkin kalau mau ya supportnya masih di daerah sini sih, nggak jauh gitu ya. Cuman dia masih berada di garis trend line ini. Kalau yang di sini dia sempat break tapi turun lagi. Nah, dan coba break, jadi ini adalah false break, turun. Nah, ini kan masih masuk lagi nih ke dalam si trend line ini. Semoga bisa naik lebih tinggi lagi. Dan yang menariknya adalah mengenai si kabar-kabar dari CSRA ini. Jadi kadang perlu yang namanya si katalis gitu ya, biar katalis itu biasanya kayak apa ya, mungkin kayak yang men-trigger, yang membuat atau ada berita gitu ya yang membuat si saham ini semakin menarik untuk diikutin gitu. Dan ini adalah salah satunya ya tentunya gitu ya, kalau sekarang adalah kinerja positif pelaporan keuangan. Nah, kuartal 1 secara year on year naik 254,81 miliar, 45%. Nah, kan gila banget nih gitu ya, selama 3 bulan pertama di tahun ini. Nah, tentunya gitu ya gara-gara didorong harga jual rata-rata yang tinggi. Secara per tahun meningkat 53%. Jadi harga CPO-nya meningkat 53%. Harga kernel dan harga TBS apalah ini gitu ya. Maksudnya ini pada produk-produknya dia. Jadi karena harga-harganya makin tinggi, tentunya si perusahaan seperti ini gitu ya, seperti sawit, batu bara gitu, semakin dahsyat-dahsyat aja gitu. Dan
yang gilanya karena kenaikan ini tentunya kenaikan harga, mungkin harga costnya itu nggak terlalu besar gitu. Dan lihat nih, margin bersih perusahaan mencapai 40,6%, ya tentunya labanya jadi luar biasa. Nah itu adalah sebutnya katalis gitu ya. Jadi ada trigger, ada pelatuk gitu yang membuat si saham ini semakin menarik gitu ya. Jadi beritanya ada, triggernya ada, jadi terus laporan keuangannya bagus gitu. Itulah yang bikin jadi jauh lebih menarik untuk dibeli gitu ya. Kita lihat nih secara masih ngelek, sampai sini ngelek. Nah, secara si finansialnya, jadi sebetulnya setiap orang tuh mempunyai gaya trading masing-masing ya, tergantung kalian seperti apa. Kalau Mas Minas ini sebetulnya dia adalah breakout trader yang yang ya disebutnya mungkin swing trading gitu ya. Nah ketika udah beres nih gitu ya, nah kita tinggal ikutin trend following. Jadi setidaknya kita dapat titik beli yang benar, dimana kita nggak nyangkut, dimana kita langsung naik, dimana kita langsung cuan dan tinggi gitu. Itu adalah gayanya. Lalu ya tinggal ikutin aja gitu ya, trend following, ikutin trend, terserah kalian mau jualnya di mana gitu, mau jual terus ikutin kenaikannya, atau misalnya biasanya sih ketika ada spike seperti ini gitu ya, kayak time compression seperti ini gitu, sebetulnya itu sih bisa dijual gitu, karena kemungkinan besar ya pasti mantul lagi ke bawah. Dan ini kita lihat secara laporan keuangan seperti tadi yang sudah dibahas. Tentunya di sini masih belum kelihatan gitu ya, cuman ya pastinya cukup dahsyat gitu ya. Tuh di 2021 itu kenaikannya udah dahsyat gitu ya, ditambah lagi 2022 lebih dahsyat lagi gitu. Jadi ya sudah jelas lah gitu ya, ini adalah perusahaan yang diuntungkan dengan adanya keadaan ekonomi yang perang gitu ya, seperti sekarang ini gitu. Jadi dialah perusahaan-perusahaan komoditas gitu yang diuntungkan. Makanya IHSG cukup kuat karena banyak perusahaan komoditas, harga batu bara naik, harga nikel naik, harga sawit naik gitu, harga ya seperti itulah gitu yang membuat si saham ini semakin menarik gitu. Jadi kita tunggu dia ada pantulan sekali lagi itu jadi support, tembus ini barulah itu titik beli yang benar gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.